FM The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di program RBT Top Net. Selamat pagi. Selamat. RBT 90 FM The Music Factory. Kawan RBT, kita masih di RBT Talk 90 untuk edisi hari Rabu, hari yang ke-27 di bulan Maret 2019. Saya ingatkan kembali untuk tongkrongin laman Facebook kita di RBT 90 FM dan Instagram juga YouTube kita di Radio RBT 90 FM serta di live streaming kita di www.rbtf90fm.net. Kita masih bersama Peter Selly Kitchen Pekanbaru dan masih bersama Bagus Oka di sini selaku General Manager of Peter Selly Group. Oka. Yeah. Kalau tadi kita sudah berbicara Peter Selly, tapi dari ininya ada embel-embel grupnya nih. Iya, benar. Jadi pertanyaan nih apa aja nih dari Peter Selly sendiri tadi kita udah bahas lebih lanjut ya. Katanya selain menu makanannya, Peter Selly juga punya menu minuman atau yang dikelola khusus sama brand khusus juga nih. Ini Iya, bisa cerita sedikit dah sama kawan RBT itu seperti apa nih? Oke, jadi untuk kawan RBT mungkin sekarang banyak yang ngedengarnya adalah Peter Selly Group ya. Jadi Peter Selly Group itu sendiri adalah induk usaha dari semua brand-brand Peter Selly. Jadi Peter Selly ini yang kita daftarkan ke hak kekayaan intelektual itu emang Peter Selly aja. Oke, berarti udah terdaftar ya? Sudah terdaftar. Nih, yang perlu diketahui juga nih, udah terdaftar Iya, berarti ya? Udah bisa ini hak ciptanya udah ada. Benar. Udah bisa mengklaim lah ya? Benar. Jadi Lanjut? di bawah Peter Selly Group itu emang kita fokusnya adalah ke F&B bisnis. Jadi food and beverage semuanya kita jajal di sana. Ada Peter Selly Kitchen yang tadi kita bahas dari awal. Terus juga ada Maxima Origin by Peter Selly. Nah, ini yang baru nih ya? Ini yang termasuk baru itu sekitar Bukan baru sih sebenarnya, cuman baru kita omongin kita aja bahas sekarang. ya. Oke. Jadi itu Maxima Origin by Peter Selly itu coffee shop yang juga berada di gedung Peter Selly di lantai 2. Iya. Jadi itu emang spesialis premium coffee shop. Karena kita bilang premium karena barang-barang yang kita pakai juga memang yang yang bagusnya Kualitas gitu. terbaik Kualitas bagusnya terbaik dan juga memang standar restoran. Jadi Maxima Origin by Peter Selly ini coffee shopnya di situ juga ada kopi tradisional, juga ada kopi single origin ataupun manual brew juga ada di sana. Terus juga kita mocktail semua pokoknya yang di gedung Peter Selly minuman semuanya di bawah brand Maxima Origin by Peter Selly. Jadi buku menunya di gedung itu ada 2. Ada menunya Peter Selly Kitchen, ada menunya Maxima Origin. Tapi mereka satu kesatuan berarti ya? Satu kesatuan, masih satu ininya, kantornya masih satu. Oke. Jadi itu fokus ke sana karena banyak yang tanya kenapa dibikin beda. Karena ketika waktu itu coffee shop juga lagi naik-naik daun kan, banyak lomba, banyak kompetisi yang akhirnya kita juga pengen loh, karena barista kita juga barista terbaik yang di Pekanbaru kita ambil gitu. Jadi kita banyak turun. Embel-embelnya waktu itu masih Peter Selly Kitchen. Jadi banyak yang bilang ini restoran ngapain ikut lomba kopi gitu. Iya, benar-benar. Akhirnya ya udah kita karena ngelihat juga kita sudah standar coffee shop, ya udah kita bikin brand baru, kita fokusin akhirnya ke sana. Oke. Jadi kita fokus juga ke produk minuman, ke produk beverage di sana. Jadi ada minuman-minuman yang jadi signature kita juga di sana gitu. Jadi Maxima Origin itu yang di lantai 2 fasilitasnya sama Peter Selly Kitchen. Jadi kalau di gedung itu kita duduk di lantai 1, lantai 2 sama aja sebenarnya, cuman fokus brandnya beda. Gitu. Oke deh. Nah, kayaknya dari segi pengembangan tadi sudah minuman juga ada makan juga, apalagi mungkin kedepannya nih seperti apa yang diharapkan oleh Peter Selly sendiri untuk Peter Selly Group nih, mungkin mau bikin apa lagi? Kalau tadi cabang udah ada di Living World ya, mudah-mudahan sama juga lah kayak di Patimura ya. Iya, amin. Ini apa lagi nih rencananya? Karena melihat kondisi yang ada di Pekanbaru ini dari bisnis makanan sendiri, ini seperti apa Peter Selly dalam hal pengembangan? Oke, jadi ini seru nih kalau ngomongin ini, pasti banyak yang bilang ini, aduh nggak mungkin nih gitu-gitu ya, banyak. Karena Tapi masa restoran atau apa bikin ini gitu ya? Bikin ini ya, banyak seperti itu. Tapi kita sudah menjalani itu dari awal 2014, banyak yang ini nggak mungkin nih 3 bulan pasti lewat, 3 bulan pasti gini-gini. Alhamdulillah kita bisa bertahan, kita juga bisa lebih berkembang lagi. Jadi sebenarnya impian Peter Selly itu
visinya adalah kita menjadi ikon kuliner di Pekanbaru dan di Indonesia. Oke. Jadi yang baru tercapai sekarang adalah jadi ikon kuliner Pekanbaru. Indonesianya belum. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan Next. dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun lagi. Jadi sebenarnya kedepannya kita ini kan sekarang kita baru beberapa hari Senin kemarin kita baru soft launching Sultana Catering. Ya, jadi kenapa Peter Sally Group? Maka tadi saya jelasin sedikit untuk kawan RBT. Jadi Peter Sally Group itu ada Peter Sally Kitchen, fine dining restoran, ada Maxima Origin by Peter Sally, premium coffee shop, ada Peter Sally Outlet, itu fast food restoran di Living World. Sultana Catering yang baru-baru ini lahir itu premium catering. Kenapa semua kita pakai premium? Karena kita emang pasti pakai bahan-bahan yang terbaik dan memang kita menampilkan keindahan juga di situ. Oke. Gitu. Jadi untuk Sultana Catering sendiri itu catering terbaru, salah satu menjadi visi kita karena kita semakin keluar nih. Selama ini kita cuman ada di gedung dan ada di mall. Kalau Sultana Catering ini kita bisa bawa chef-chefnya pun bisa kita bawa ke rumah. Oke. Jadi kita ada catering, ada live cooking juga, ada barbecue. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang udah lihat di Instagram kita ada grill sendiri, ada combo grill sendiri yang bisa dibawa ke rumah. Jadi kalau mau barbekyuan, kalau zaman dulu biasanya kita bakar-bakaran sendiri repot ya. Habis itu bersihin piringnya lagi, matiin apinya, pokoknya gitu-gitu. Sekarang kita kalau untuk di Sultana Catering, karena kita emang pengen jadi ikonnya Pekanbaru, kita lebih luas, chefnya bisa kita bawa. Jadi semua. Maksudnya ghost to gitu berarti? Iya, ghost to. Jadi mau kemana nih? Mau party di rumah? Ayo. Mau party di kantor? Ayo. Atau mau bakar-bakaran, mau cateringan di kantor? Biasanya kan lebih ada keren. berasanya ke sana kan, misalnya ke kantor ini dia pengen di kantor aja lah acaranya gitu, ngapain kita keluar gitu. Jadi banyak yang seperti itu kebutuhannya. Kalau kemarin kita masih turunnya bawa nama Peter Sally Kitchen, sekarang kita udah turun semua yang produk Peter Sally Kitchen yang keluar dari gedung itu nama Sultana Catering. Oke. Jadi salah satu yang favorit andalan kita adalah barbecue tadi. Sudah dari hari Senin kemarin sebelum soft launching, malamnya langsung ada yang order. Oke. Jadi memang langsung barbekyunya karena itu tadi kita udah ngeliat kebutuhan pasarnya, orang pengen makan santai tapi ada live cooking chef ya. Live cooking chef itu kan sebenarnya keren karena bajunya juga udah tampil, benar-benar kayak di TV gitu. Masak untuk kita di situ langsung. Oke. Jadi itu yang banyak dibutuhin orang karena itu tadi baik lagi kebutuhannya dari Instagramable tadi. Sip. Layak Instagram jadinya. Iya, Jadi memang benar kayaknya. benar jadinya. Akhirnya karena itu tadi, karena chefnya keren kita turun, akhirnya banyak yang posting. Jadi itu salah satu yang terbaru dari kita Sultana Catering untuk mengejar visi tadi. Memang baru ini ya yang Memang ada di Pekanbaru, baru ini kayaknya. Baru ini kita yang chefnya ghost to gitu ya. Chefnya langsung loh gitu. Jadi memang kita di Peter Sally Group itu ada dua chef yang ini ya, satu executive chef kebetulan owner kita juga, dan satu lagi chef de party, asistennya chef. Jadi kalau salah satu dari mereka pasti yang akan turun, nggak mungkin cook helper atau yang lain-lain gitu, nggak mungkin demi chefnya, pasti mereka yang turun yang untuk memastikan Sultana Catering ini tampil keluar bagus gitu. Oke. Berbicara tentang Peter Sally Group lagi nih, yang namanya grup memang ada beberapa bentuk usaha yang harus dijalankan ya. Nah terakhir kalau untuk pengembangan sendiri tentu butuh beberapa item yang harus dipenuhi. Salah satunya mungkin poin penting adalah sumber daya manusia sendiri. Ini seperti apa nih Peter Sally menyikap? Apakah memang didatangkan khusus dari memang ahli dari luar misalnya, itu kayak gimana? Atau mau memanfaatkan yang ada aja? Jadi kita ngomongin sumber daya manusia itu juga benar-benar apa ya? Kita sebagai warga Pekanbaru juga banyak yang biasanya kalau mau naikin kualitas biasanya ke Jakarta atau ke luar negeri atau ke Jawa, biasanya seperti itu. Nah ada salah satu target kita ke depannya adalah membuka sekolah F&B. Guys, mantap nih, mantap. Doain aja ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi sekolah food and beverage itu benar-benar fokus di sana. Kita bisa ngebentuk chef di sana, kita bisa ngebentuk barista di sana, kita bisa ngebentuk karyawan yang servisnya benar-benar service excellent gitu. Pokoknya di sana semua manajemen restoran, manajemen coffee shop, ada mentoring juga di sana. Jadi udah kita include-kan ke semua sana karena tadi kita ngeliat baik lagi kita punya visi yang besar. Sedangkan SDM itu juga perlu yang high ya. Benar. Nah, kenapa akhirnya kita berkeinginan fokus ke sana karena kebutuhan SDM di Pekanbaru itu
kalau dia nggak sesuai standar kita ataupun kita ambil dari luar, itu costnya jauh lebih mahal. Iya. Misalnya kita ada nih yang passionnya Iya, ada beberapa hal yang terbentur lah pasti iya, ya. benar-benar pasti ada. Jadi misalnya kita ngambil yang teman-teman dari Pekanbaru biasanya masih apa ya, masih belum terasah. Akhirnya kita asah misalnya gitu-gitu ya contohnya. Ataupun kalau dia sudah bagus orang Pekanbaru, dia pasti ke Jawa untuk mengejar impian lebih besar. Seperti itu biasanya. Kalaupun kita mau ngejar yang bagus, kita ambil dari Jawa, kosnya mahal. Benturnya di sana ya. Benturnya di sana sangat-sangat mahal. Akhirnya akhirnya kita berencana untuk ngebentuk sendiri gitu. Karena kebetulan chef kita juga waktu itu juga beberapa kali pernah sekolahnya keluar juga, dan juga pernah 3 bulan di Kanada juga, akhirnya ngebentuk ya udah kita bisa kok bikin sendiri gitu. Sedangkan jatuhnya gitu kita owner Pekanbaru, maksudnya owner Peter Sally ini adalah orang Pekanbaru yang emang kita pengen ngembangin Pekanbaru. Makanya kenapa Peter Sally Group visinya adalah jadi ikon kuliner Pekanbaru. Kita pengen dikenal sebagai di Pekanbaru bisa kok kayak di situ-situ gitu. Sip, mudah-mudahan cita-citanya untuk membuka sekolah F&B di Pekanbaru ini dan memanfaatkan SDM yang ada di Pekanbaru ini lebih bisa lagi ke depannya ya. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan ngomong lagi di sesi terakhir ya. Mungkin harapannya atau ada closing statement lah dari ini ya, dari Peter Sally Kitchen Pekanbaru seperti apa. Kita tetap di RBT Talk 90 untuk edisi hari ini, jangan kemana-mana, masih bareng Reja Kaunan dan juga Oka.